Kumaha sehat, Kang? Alhamdulillah, selalu always, gak pernah never, and I will be the best today and forever for you all ya. Terima Jadi kasih Abu, gimana sehat sehat-sehat. Ira ke Jakarta deh, Kang. Semoga jadi sebetulnya hari ini saya harus ke Jakarta Hari ini tuh ada transaksi hotel apalah senilai 2 triliun gitu Oke, cuman nggak jadi. Cuman saya kan haruslah press area lebih penting daripada uang Oke, sebetulnya. oke. Habis gitu pas sadar, oh itu tadi mimpi gitu ya Iya kira-kira bener. ya. Asli tapi asli serius. Saya hari ini tuh sebetulnya harus menemui owner sebuah hotel ya yang mana kita mau transaksi 2 triliun ya teman-teman ya. Hmm, Apakah itu uang? Nggak tahu. Makanya saya belum pernah lihat ya 2 triliun seperti apa ya. tapi itu jadi, Kang. Jadi sayanya, aduh gimana ya? Kata saya tuh Pak, kalau udah fix, kalau mulai mau transaksi, saya mau ikut gitu. Tapi kalau masih mau ngobrol-ngobrol kayak gitu, mas silakan Bapak aja lah. Kata saya tuh, saya udah kebanyakan ngobrol tiap hari juga. Males. Nanti aja Pak kalau udah transaksi, udah benar-benar transaksi, oke gitu sama saya didanain. Jadi kan sekarang tuh broker-broker sekarang tuh kan banyak yang minta ada investornya juga gitu. Hmm. Karena kan untuk ketemu, untuk meeting segala macam kan mereka mungkin ya ada yang gak ada uangnya kan untuk handle itu semua gitu Iya, betul, betul, Gitu betul. sih Betul, betul. Ya inilah ya, nalangin uang untuk entertain lah ya, Nah gitu sementaranya. nalangin uang untuk entertain seperti itu Hmm, 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 hmm. Nalangin uang. Ada nanti saya WA ada bisnis keren nih Oke, kabaran, Kang. Heeh. Siapa, siapa tahu kan linkage-nya bisa nyambung. Ya kan kan banyak nih kenal orang-orang hebat lah terutama yang punya uang segala macam. Kita ini ada jadi ada follower kita kenal Abu, kenal saya juga gitu. Mm-mm. Nah, beliau itu ternyata orang hebat dan memberikan harta kepada saya. Terus? Kita kelola harta ini gitu. Oh, oke. Gitu. Siap. Siapa Siap. ya? Jadi jangan pendidikan terus gimana ini tuh? Pengayaan ya. Kali-kali atau pengkayaan diri gitu, mengkayakan. Ini ini Abu saya nggak tahu ya. Saya lihat Abu ini pendidikan terus gitu. Untuk apa? Supaya apa gitu? Supaya orang-orang sadar atau apa? Supaya apa sih gitu? Kang. Ini tuh Coba. sebenarnya kan lagi nanam, Kang. Nah, iya kan saya bertanya itu, silakan Iya, dijawab. nanti kalau udah nanam tumbuh, emang balik lagi kemana kalau nggak ke saya? Betul nggak? Betul. Oh itu teman-teman ya. Jadi setiap hari ini Abu nanem teman-teman ya. Apa? Hah? Mantap. Kang, nak. Apa itu? Iya itu ada Sultan ya. Gimana Cek, suara aman? Aman aman. Oke. Hari ini langsung aja naik, Kang. Hari ini langsung naik ya karena saya udah ngecek video-video Udah, sahabat-sahabat kita. udah lucu, bagus-bagus, Kang. Iya, bagus. Yang open kameranya cuma beberapa ya, mayoritas. Cuman beberapa banyaknya tulisan. Banyaknya tulisan. Teman-teman kalau bisa open kamera dong, berani ya. Ada sama Iya. saya udah di save sih kriteria yang kayaknya ini menang gitu. Tapi Iya, baru betul. saya cek, tapi nanti terserah Abu ini yang menang atau enggaknya. Soalnya hadiahnya dari Abu. Teman-teman jangan lupa ya, kalau bikin Juara ya. 1 ya. Saya juara 2, juara 3. Oh, boleh. Kan sama 900. Ya kan juara Jadi, 1 900. jadi sebenarnya hadiahnya buat kita lagi ya. Juara 1 900, juara 2 600, juara 3 300. Iya 900 gitu. Oke, siap, Kang. Bisa Siap, Pak, diatur. ya? Siap, mantap. Ya, juara 3 dari saya, juara 1 dari Abu ya. Siap. Siap. Aman, Kang. Nah, Oke. ini Ibu Kartini juga udah bikin ya. Teman-teman yang belum bikin silakan bikin tentang testimoni rest area selama kalian nonton ini tuh seperti apa. Open kamera ngomong aja. Saya selama rest area nggak tahu kenapa sudah banyak pelajaran tapi saya belum sadar aja. Misalkan gitu ya. Bisa boleh kan? Boleh Boleh apa banget. gitu.
silakan teman-teman bikin. Oke Boleh teman-teman, banget. hari ini selamat datang semuanya di Rest Area 89. Hari ini kita langsung curhat bersama rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di sini ya. Silakan klik multi guest-nya, langsung kita angkat ya teman-teman ya. Kita mulai. Sip, let's go. Let's go. Semangat. Nah sih double Kang? Double? Enggak. Udah enggak. Enggak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, wah senang banget ini. Halo, sama siapa di mana? Mbak? Dengan Nuni di Antapani, Kang Abu. Oh, di Bandung. Ya. Mohon. Ya, gimana? Iya, senang banget ya udah ngikutin Kang Abu gitu sama Kang Anjrit. Dengan ilmu kesadaran dari Kang Abu, terus juga dari Kang Anjrit dengan tamparan-tamparannya ya, Ya, betul. yang ngebangunin kita gitu. Banyak lah, alhamdulillah gitu. Yang saya pelajari dari Kang Abu juga. Satu aja sih, pertanyaan dari saya. Kebetulan kemarin sempat ada ini ya, ada suatu situasi gitu. Kebetulan saya punya kontrakan gitu, kemudian ada salah satu penghuni yang di kontrakan itu tuh sering bermasalah dah dengan lingkungan gitu, dengan tetangga kontrakan atau tetangga yang lain gitu. Nah kemudian tetangga itu WA saya lah gitu ya, menghubungi saya untuk nih orang bermasalah lah gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri sih tidak ada masalah gitu, tidak ada. Cuman dianya bikin gelisah aja gitu ya Bu ya? Ya dia bikin gelisah gitu loh, gelisah warga gitu ya. Tapi ya saya lihat sih mungkin karena memang sudah ada kebencian ya gitu dari tetangga gitu, beberapa kali gitu, memang sudah dalam 1 tahun ini gitu. Nah saya reaksinya tuh sementara ini sih saya diam aja gitu ya. Cuman jadi timbul pertanyaan dari diri saya gitu, maksudnya gimana sih saya mengambil keputusan ya, dengan kesadaran gitu, dengan kesadaran ini. Gimana? Sedangkan kita kan segala macam pasti kita mengambil keputusan ya, baik besar, baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Kayak sekarang maksudnya keputusan yang ini kan saya maksudnya memutuskan buat orang lain gitu ya, ya Kang Abu. Betul. Gitu. Ya. Nah, itu saya mikir gimana ya saya mengambil keputusan ini dengan kesadaran gitu loh. Apakah saya harus mengeluarkan gitu ya, atau saya diem aja dulu gitu loh Kang. Oke, Ya. Bu. Gitu Kang Abu. Bu. Terima kasih. Ya. Bu, sebelum ngambil keputusan ya, sebelum ngambil keputusan kan Ibu punya kontrakan, kalau bisa ganti HP Nokia Ibu sekarang ya. Ini Ibu asal ngerebek suaranya, Bu. Oh, Enggak, jaringan sinyal. kayaknya ya. Ibu sinyalnya satu situ, merah. Jaringan kayaknya. Ganti ya, Ibu punya kontrakan. Ya ganti HP, Bu, jangan Nokia terus. Oh ya. Nokia yang ngerebek. Tahu ya. Oke, Bu. Silakan, Kak. Nokia pisang ya Kang Abu. Iya. Iya. Ya, silakan. Oke Bu, ya balik lagi sih, kan pertama kan kita juga harus tahu masalahnya tuh apa gitu ya Bu ya. Karena gini, apalagi kalau Ibu sebagai owner gitu kan, owner tuh kan punya juga, kalau kita bicara dalam konteks jasa itu kan bagaimana seorang pemilik dan pelanggan, itu kan penting terjadi sesuatu hal yang dua-duanya nyaman kan gitu kan intinya kan. Jadi kalau dasar dari bagaimana kita ngomongin servis itu kan balik lagi lah ya, kalau kita pakai satu ilmu pemasaran itu kan dibilang bahwa tentang bagaimana melakukan customer satisfaction gitu loh Bu. Bagaimana kita membuat customer kita tuh nyaman lah gitu intinya. Nah, balik ke landasan itu, Ibu sebagai owner juga kan penting untuk tahu gimana sih situasi di kontrakan itu gitu.
Nah, Berarti saya harus rasa sih sederhana. Iya. dulu ya, investigasi Ibu dulu lah. penting dulu komunikasi, nanya kenapa, berapa lama, ada apa dan gimana. Intinya nomor satu sih sebetulnya jangan terlalu cepat-cepat ngambil keputusan, tetapi nomor satu adakanlah jalan untuk berkomunikasi, semuanya terbuka dan intinya nomor satu kan bikin dulu perdamaian gitu loh Bu. Karena gini, Iya, eh, iya. salah satu keputusan-keputusan di wilayah kesadaran itu pasti pengennya damai dulu gitu kira-kira. Iya, Tapi betul, kan betul, tapi kan betul, nggak semua betul. situasi bisa didamaikan kan. Iya, betul, Nah, betul. intinya rumusnya dua, Bu. Kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan aja sih, gitu, Bu. Itu bahasanya. Betul nggak, Kang Anjrit? Betul banget. Nah, Atau jadi ibu, maksud, bu kalau mau Oh, ngusir, iya, iya. bu kalau mau ngusir dia dikontrakan secara halus, naikin bu harganya. yang lain nggak dia naik sendiri ya. Dia naik sendiri. Jadi, Nggak ketahuan gitu kan? Nggak iya ketahuan nggak ketahuan. mengusir itu mah. Nah, jadi mulai bulan depan, aduh setelah dirasa-rasa kayaknya harus naik 5 kali lipat, maaf ya, gitu ya, Kang Anjrit ya. Iya, 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 iya. Ini pakai alasannya gampang aja Iya. setelah tadi malam cek cek kodam di TikTok kayaknya Anda harus naik naik ini nah gitu-gitu. Nah, tapi by the way Bu balik lagi sih. Kata kuncinya adalah saya Iya, rasa ini betul. Oh, gitu ya. tar ini rada-rada nge-lag nih kayaknya. Betul. Oke, nah saya lanjut dikit lagi ya Ibu Iya. ya. Intinya adalah Oke. ketika Ibu mengambil keputusan sebisa mungkin Ibu jangan lagi benci gitu. Itu aja. Ibu kan kalau nonton Letting Go saya tuh ada level frekuensi ya Bu ya. Ada Iya. marah, ada benci, ada kesel, Mm-mm. ada sakit hati apa. Pokoknya itu Iya. level-level frekuensi rendah aja. Nah, sebisa mungkin ketika nanti mau memutuskan Iya, sesuatu iya, bukan betul. karena benci, bukan karena marah, tapi ya udah. Karena memang ada keputusan yang balik lagi ini mengambil jalan yang paling baik dari yang paling baik gitulah kira-kira. Gitu, Bu. Iya. Jadi Kang Abu kalau misalnya kita ngambil keputusan dengan kesadaran itu, misalnya kita kayak mikirkan oh mana baiknya, mana buruknya itu nggak apa-apa ya berarti ya. Nggak apa-apa, tapi nanti kan ada Kayak gitu rasa, ya. Bu. Rasa Nanti kan Ibu punya ibunya, rasa. rasa ibunya jangan Oke. ngambek gitu maksudnya teh. Ya. Oh iya, iya, iya. Dan Ibu kalau Ya, ngambil maksudnya keputusan sadar jangan lagi aja jadi ya, orang sadar baik, ini Bu. tuh baik. Gimana nggak kedengaran nih si ibu nih. Ibu kalau lagi ngambil keputusan jangan lagi Iya, orang betul. baik, Mengambil. jadi orang sadar. Kalau baik Ibu nanti nggak enakan, kasihan, takut, gitu loh. Pasti gitu sih. Iya, iya, iya. Muncul rasa takut sih, muncul rasa takut gitu sih. Mm-mm. Iya, betul. Mm-mm. Oke? Betul. Karena Takut keputusan kosong, itu nggak ada tidak yang terletak ngerti, dari kayak gitu juga kata-katanya ya, sih, Bu. tapi keputusan itu terletak dari bagaimana rasanya ketika mengambil keputusan itu yang paling penting, Bu. Oke, oke, oke. Iya, terima kasih Sip. Kang Abu. Kalau perlu cara-cara Nanti di- jahat dan licik bisa ngontak Kang Anjrit aja. Itu banyak banget cara jahat, licik dan Wah, macam-macamnya ya. iya, guys. Tapi bayar ya. Iya, oh jelas, jelas lah. Itu nggak mungkin enggak lah kalau itu ya. Seharga berapa tahun kontrakan itu Kang? Oh bisa nanti diatur Bu Bayarnya. nego Bu. Tapi Bu, kalau saya pernah sih mendamaikan jadi tetangga-tetangga tuh kadang ada yang cekcok, ada yang apa, tapi kan mayoritas itu tetangga saya tuh ikut kerja ke saya gitu. Kalau saya caranya gini Bu, ngajak kumpul, makan-makan, jadi kita vibe-nya enakin dulu, jangan sampai si tetangga ini tuh gimana ke tetangga ini, jadi kita kumpulin dulu, ajak makan segala macam, setelah itu ngobrol gitu. Mm-mm. Jadi kan ketahuan nanti gimana-gimananya. Yang penting dikomunikasi dulu sih. Ya, iya Gitu komunikasi sih. dulu maksudnya itu tuh. Iya, Oke, iya, Bu, ya. Iya, iya, iya. Oke, iya. Sip ya, Bu ya. Sip, Bu, ya. Kang Abu. Ya sama-sama, dadah Ibu. Makasih. Iya, nuhun. Atur nuhun. Wah ini menarik sih Kang ya. Kan dulu saya belajar marketing ya. Maksudnya S1, S2 saya teh ada di bidang itu gitu ya. Saya jadi kepikiran barusan bahwa kalau misalnya ilmu marketing disandingkan dengan ilmu kesadaran sih karena keren pisan ya Kang ya. Maksudnya
Ya Betul. kan maksudnya ketika dia tahu segmenting, targeting, positioning, dia tahu service excellent gitu ya. Misalnya ya bahasa-bahasa yang ya oke gitu melakukan sebuah marketing gitu tapi ada consciousness itu atau kesadaran sehingga menarik ya. Wah, dengan kesadaran tuh insya Allah apa-apanya gitu ya. Mm-mm. Walaupun saya belum ngerti sadar tuh gimana. Nah, maksudnya ketika ya itu kan kayak service itu kan bagian jasa itu kan bagian dari ya balik lagi ya. Kunci utama adalah hubungan antara customer sama sama owner lah gitu ya kira-kira Kang. Jadi ini kan menarik banget sih gitu ya. Once kita ada yang lagi kerja, apakah hubungan antara bawahan sama atasan kalau dalam di kantor gitu atau ini kan sebenarnya bisa dipakai di mana-mana gitu. Tadi kepikiran gitu ya, oh ya di marketing itu adalah bagaimana melakukan service excellent gitu, lakukan apa melayani yang luar biasa. Kalau melayaninya nggak pakai hati kan beda Kang gitu. Benar, beda. Iya. Jadi kan ada kan suka jadi kalau misalkan kita ke toko ditanya tuh kayak yang males jawab gitu kan itu gak Iya, pakai iya. rasa jadi males ke kitanya juga Jutek gitu. jutek gitu kan Mm-mm. betul itu. Iya menarik sih. Ya ternyata asik gitu ya kalau kita mengaitkan dengan hal-hal yang kita bicara dalam akademis gitu. Menarik, menarik. Itu baru keidean barusan. Betul. Nah, Ibu ya gitu Bu, biar kontrakannya laku pakai kesadaran. Nah, ya benar. Jadi kita servis ke tetangga-tetangga kontrakannya enak gitu. Atau mau pakai plus-plus boleh. Oke. Ya kan Oh itu lebih mahal biasanya ya? kontrak di saya gratis janda misalnya. Ya. Belum ada tuh Bu ya. Aduh. Tapi dalam kurung belum termasuk biaya perawatan, Kang. Beda. Betul, belum. Heeh. Beda, Kang. Hati-hati. Halo, next nih ya ada Ibu siapa nih? Pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi. 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 Ya, alhamdulillah diangkat lagi. Saya Lilin Kang dari Hong Kong. Oh iya iya iya, apa kabar? Lilin dari Hong Kong. Oke, gimana Bu? Baik, alhamdulillah. Mau tanya satu pertanyaan nih Kang. Boleh. Gimana? Halo? Apa sih arti akikoh secara hakikat? Arti apa? Akikoh. Kan kalau punya Akikah? anak di akikoh itu. Oh, akikah. Iya, iya. Iya, oke. Kenapa pertanyaannya di apanya? Ini luas banget soalnya, Mbak. Mbak mau nanyanya di wilayah Gini apa? kan, kalau secara syariat kan, kalau anak laki-laki 2, anak perempuan 1 kan gitu. Mm-mm. Tapi kalau saya kan pernah dengar gini, jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak tahu kan gitu. Mm-mm. Sekarang saya ingin tahu apa sih secara luasnya gitu loh. Oke, saya mungkin mau bahasnya dari apa ya? Ini rada-rada esensial banget sih, tapi intinya gini ya, Mbak Lilin ya. Iya. Akikoh itu sama dengan kurban kan sebenarnya kan. Kalau kita bicara dalam Oh, konteks yang namanya ritualnya, betul nggak? iya. Karena akikoh itu kuncinya adalah bagaimana memotong kambing gitu ya. Kira-kira kan ada itu-itunya, betul nggak? Iya. Nah, cuman yang ingin saya garis bawahi sebetulnya gini, Mbak. Ntar ya dari mana ya? Ini tuh luas banget Terus gini. secara standarnya aja kan itu Ah, rasa syukur lah kita kepada Tuhan Pasti, gitu kan. pasti. Tapi saya pengen masukinnya ke rasa gini, Kang, supaya nggak oh itu syukur udah gitu. Tapi gini, supaya logiknya dapat dulu. Gini. Kita tahu bahwa sejarah kurban itu datang dari Ibrahim dan Ismail, Oke. gitu ya. Saya mau dari situ dulu Iya. dikit aja, supaya nanti ngerti gitu. Pertanyaannya adalah penyembelihan gini. Kurban itu artinya dari kata korib. Korib itu artinya mendekat gitu, Mbak Lilin. Oh, oke. Makanya Mbak Lilin kalau curhat pasti sama sahabat korib, betul nggak? Oh iya. Makanya ada sahabat karib di situ gitu. Nah, maksud saya adalah kurban akikah itu unsur utamanya bukan pada kambingnya, bukan. Betul.
Unsur utamanya bukan pada penyembelihan sapinya, bukan. Jadi mau motong sapi, mau motong kambing, orang kalau nggak ngerti esensinya, dia bukan kurban. Itu namanya cuma motong sapi, motong kambing gitu kira-kira. Betul. Oh, oke. Sip ya. Nah, Iya, iya. kenapa Ibrahim disuruh nyembelih Ismail, dan penyembelihan itu kan sebetulnya bukan penyembelihan secara bukan penyembelihan secara beneran pakai golok gitu, bukan. Tetapi untuk menyadari bahwa siapapun yang menjadi anakmu akan menjadi sumber kemelekatan tertinggi dalam hidup gitu. Maka sembelihlah kemelekatan itu supaya kamu tidak melekat ke anak gitu kira-kira. Betul. Oh, oke. Paham nggak Mbak Lilin? Iya. Ya, makanya disimbolkan penyembelihan itu menuju kemana? Ke binatang gitu. Padahal kontekstualnya tidak pada itu. Konteks esensialnya adalah hati-hati kemelekatan tertinggi. Karena ketika kita berbicara kemelekatan tertinggi kepada anak, ketika anak dituhankan, maka kita akan melupakan Allah gitu kira-kira. Benar. Nah nanti kenapa Ibrahim dijadikan, kan kalau di Quran di surat 4 ayat 125 tuh Ibrahim itu dijadikan the best of the best gitu ya kira-kira. Makanya kenapa namanya sampai hari ini disebut gitu. Karena Ibrahim itu dia mampu melepaskan kemelekatan kepada apa yang paling dia cintai, salah satunya anak gitu kira-kira. Oh, oke. Sip ya, itu satu. Iya. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah Ismail kita ini bisa harta kita, Ismail kita ini bisa mobil kita, Ismail kita ini bisa jabatan kita. Jangan melekat kepada itu semua yang membuat kita tidak menomorsatukan Allah gitulah kira-kira. Oke? Iya. Oke. Dapat ya? Dapat ini Nah, kita bahas iya. penyembelihannya dulu gitu supaya nanti bahwa ya maaf ya, makanya di Quran tuh bilang gini, daging-daging dan darahnya itu tidak sampai kepadaku. Yang sampai itu adalah ketakwaanmu, bukan dagingnya. Jadi ada orang motong 10 sapi limosin, tapi dia nggak ngerti esensi takwanya, bukan kurban namanya, itu potong sapi namanya gitu loh, Mbak. Benny, thank you. Oh, oke. Dan Mbak Lilin ketika nanti akikah cuman motong kambing tapi nggak ngerti esensi ini, ya itu cuman motong kambing aja sih, gitu kira-kira. Oke. Sip sampai sini? Iya. Nah, saya komain. Oh, ini tuh panjang banget sih ceritanya, tapi ya saya potong-potong ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kebayang nggak Ibrahim yang nunggu 90 tahun lahirnya Ismail, begitu anaknya lahir, bisa sayang banget nggak kira-kira? Wah, sayang banget. Iya. Iya dong, makanya dikasih tahu, hati-hati loh ya. Ini anak cuman titipan, kamu jangan lebih sayang ke anak dan melupakan aku, kata Allah, gitu kira-kira. Betul. Oh, oke. Karena jangan lupa, anak itu bisa jadi sumber musuh loh. Wah, bener. Pasangan dan anakmu itu musuh sejati, musuh abadi hidup tuh pasangan dan anak gitu. Makanya kalau tidak dipelihara secara kemelekatannya, itu yang akan menjadi problem hidup dalam jangka waktu yang panjang gitu Mbak Lilin. Itu yang kedua. Paham sampai sini? Iya. Nah, sekarang yang ketiga. Dalam ketakwaan, teman-teman sorry ya. Ini saya rasa dalam semua perspektif lah ya. Saya baca Injil, saya baca Vedanta, saya baca Quran, saya baca Tripitaka, saya baca semua. Concern dari semua kitab suci itu cuma mau ngajak kita ke tempat yang satu gitu. Kalau dalam perspektif Islam namanya takwa. Nah, makanya sorry ya, mau sholat rajin kek, puasa rajin kek, motong sapi rajin kek, motong kurban rajin kek, tapi nggak takwa, berarti nggak nyampe gitu. Kenapa? Karena kemuliaanmu tidak terletak pada sebagaimana kamu rajin melakukan ritual gitu. Tapi ritualmu itu membawa kamu ke level takwa atau tidak gitu. Makanya kalau pinjam perspektifnya Quran ada kata-kata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu orang yang paling takwa gitu. Nggak ada loh. Yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada. Yang paling mulia adalah orang yang rajin kurban. Nggak ada. Tetapi yang paling mulia adalah orang-orang yang melakukan ritual membawa dirinya kepada yang namanya ketakwaan. Nah, nomor satu orang yang takwa adalah bersedekah baik lapang maupun sempit, gitu Mbak Lilin. Oke. Berarti kalau orang tidak bersedekah baik lapang maupun sempit, mau rajin sholat, sok saya nanya, ada nggak orang yang rajin sholat, rajin pengajian, tapi pelit? Ada nggak? Banyak, Banyak. Jangan banyak lah, nggak enak, ada aja ya, nggak apa-apa ya. Ada. Ya. Ada. Betul nggak? Jadi parameter indikator Tuhan tuh nggak dilihat bahwa kamu rajin ke masjid nggak, kamu rajin potong sapi nggak, enggak. Tapi abis ke masjid kamu lebih takwa nggak gitu? Kamu lebih bermanfaat sama sekitar nggak gitu? Di Ya. pengajian kan pamer emas kan. Ya. Gini
kan bawa tas mukena pamer emas gitu kan. Nah, pas ada kencelengan masukinnya cuma 2.000. Emasnya banyak gitu ya. Gitu. Dapat ya, Mbak ya. Jadi ketika kita memotong ada 2 poin. Yang pertama adalah memotong kebinatangan kita, di mana binatang itu hanya urusan biologis dan makan, reproduksi dan makan. Yang kedua, hasil dari potongan itu ketika nanti udah jadi masakan, itu kita bisa berbagi kepada masyarakat sekitar gitu. Jadi intinya, apa sih hakikat akikah? Hakikat akikah adalah mengajarkan baik orang tua maupun anaknya untuk sama-sama jadi orang yang takwa gitu. Saya rasa gitu, Mbak. Mantap ini ya. Oke, terima kasih. Baru di room ini saya ngerti apa itu takwa, Kang. Terima kasih banget. Gini, takwa tuh ada 3. Saya lanjutin dulu kalau gitu. Ada 3 Satu, Mbak. takwa tuh, Bu. Iya. Sorry ya, kalian mau agamanya apapun ya, dengan ritual apapun, sorry ya, karena kita bicara dalam konteks universal nih ya. Gini, kalau Quran Raya 6236 ayat diperes, itu cuma mau keluar satu kata namanya takwa aja. Karena dia mengajarkan takwa gitu. Nah, takwa kalau diperes cuma keluar 3 aja. Dan sorry ya, nggak apapun ritual kita, mau rajin apapun kalau nggak nyampe ke yang 3, berarti nggak nyampe gitu. Nggak akan mulia di hadapan Tuhan gitu lah kira-kira. Nomor 1 tuh nggak pelit. Nomor 2, itu pandai menahan amarah. Berarti nomor 2 tuh ada jeda gitu. Nggak langsung marah. Tidak dikontrol oleh emosi gitu. Oleh ego gitu. Makanya yang nomor 2, saya nggak bosan saya ngulang-ulang bahwa manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Titik. Iya. Jadi kalau punya masalah karena egonya di dalam, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Itu poinnya. Gitu. Sehingga kata kuncinya adalah nomor 2, dia pandai menahan amarah dia. Nggak kesulut. Makanya orang pelit pasti cepat marah, gitu aja. Orang pelit pasti emosinya meledak-ledak, gitu kira-kira. Nah ini nomor 3, Mbak Lilin. Ini yang paling penting sih. Nomor 3 adalah orang yang pandai menahan amarah. Selesai. Jadi kalau Itu nomor 3 menahan amarah. iya menahan amarah. Nomor 3 adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang. Sorry. Itu nomor 3. Barusan yang nomor 1 udah langsung praktek itu no limit Iya. sama Betul. A Garda. Nah, berarti udah mulai takwa tingkat 1 kan ya. Takwa tingkat 1. Makasih no limit A Garda, A Beni. Iya. Makanya kalau kalian beragama tapi pelit, nggak ada manfaat sama sekitar, ya udah. Sholatnya rajin tapi jadi senam aja sih gitu. Tapi nggak ada manfaat misalnya. Betul. Puasanya rajin ya cuman jadi diet aja sih, tapi nggak ada manfaat gitu misalnya. Nah, Gitu kira-kira. Nah jadi balik bahwa yuk kita ngelihat ini dalam sisi yang holistik, dalam sisi yang keseluruhan. Kata kuncinya apa? Latihlah diri untuk nggak pelit, kontrol amarah, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah di situ kemuliaan akan hadir gitu. Gitu, Mbak Lilin. Oke, terima kasih banget. Seumur hidup baru kali ini dengar apa itu takwa, yang dulu cuma didengar jadilah orang takwa. Apa itu takwa tidak pernah saya ngerti, sekarang alhamdulillah bersyukur banget. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Kang Mantap. Anjit. Mantap. sama Bu, Thank you. makanya ngaji Anda. Dugem terus Tapi sih. nggak Ya. Aduh, nanti kalau ke Hong Kong nanti tolong kumpulin teman-teman di Hong Kong ya, Mbak. Oh iya Mbak, betul. Oke, siap, makasih. Sip saya ya. juga. Kita ke Hong Kong kita Oke. judi di sana Iya, ke Hong Kong. Ya, kumpulin teman-teman untuk ngemodalin kita judi gitu maksudnya belum beres kan tadi. Halo, makasih ya Ibu Lilin. Thank dari you, Mbak Hong Lilin. Kong. Thank Oke, you. oke, makasih. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya teman-teman, saya suka bercanda, maaf ya. Soalnya kalau nggak bercanda nggak seru ya, serius-serius tuh pusing saya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi. Apalagi pertanyaan-pertanyaan kayak gini kalau kita tidak terbuka, wah bisa gimana gitu. Tolonglah jangan terlalu serius, kita santai belajarnya ya teman-teman ya. Ya sekarang gini ya, udah mau utang banyak. Terus kita nanggepin apa-apanya tuh serius. Terus rumah di gang ya. Wah, apa ini gitu. Terus rumah kita di gang lagi. Tolong ya jadi santai saja ya. Santai, jangan baper, jangan apa, santai ya teman-teman ya.
Kayaknya orang-orang di sini udah takwa Kang, udah bisa memaafkan Kang Anjrit sih, memang nggak apa-apa ya. Makasih ya. Makasih. Dimaafin aja ya, memang. Kolak, welcome kolak. Oke deh. Halo GM 12 Store. Nah, apa nih? Ya. Halo, assalamualaikum. Kang Waalaikumsalam. Abu, Kang Sapawi. Ya, Pak. Kang Abu, idola saya ini. Oke. Pagi Pak, sama siapa di mana Pak? Saya Mas Mul Di dari Semarang, Jawa Tengah. Oh Semarang, oke. Wah ini Gimana kabar, Kang? alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kayaknya juragan lumpia nih. Gimana nih? Aduh. Piye Mas? Ini pagi-pagi kok seru amat sih. Iya pagi-pagi nih seru nih. Seru. Sering nonton ini Mas? Rest area? Iya, baru. Baru kali ini Kalau nonton Kang Abu itu sering ya. sering. Monggo, gimana Mas? Monggo Mas, minimal cuci muka dulu ya. Enggak. Nah, kayaknya lagi saya sering. Lagi kayak bobo kayaknya tuh. Baru bangun. Oh kan, Itu oke, siap. ada Gimana? bisik-bisik. Sebelumnya Kang Abu bisik-bisik. Aduh, pagi-pagi udah bisik-bisik. Oke. Dengerin orang lagi curhat tadi loh. Iya. Aduh. Yang berbuat sih itu yang sedih sih kita. Oke. Oke. Gimana kabar Indonesia hari ini, Kang Abu? Indonesia. Nanti Kang Anjrit mungkin yang menanya ya nanti ya. Kang Anjrit tolong ditanya. Piye Mas? Iya Mas. Halo. Iya Iya. Mas, gimana? 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 Apakah ada Ini yang topiknya disampaikan sesuatu mungkin? Apakah apa? pertanyaannya? Bentar, Kang Abu, saya siapin dulu. Memang ya semesta itu baik banget ya sama kita ya. Aduh, udah. Mbak Lilin sih nanya-nanya akikah nih. Ini tipikal-tipikal di akikah nih kayaknya nih. Napas jadi rada gimana gitu ya. Nafas, pernafasan. Pak, ada ini gimana Pak? Ini masih banyak yang antri. Kalau masih lama mungkin ditukar dulu boleh ya Pak? Orangnya lagi cuci muka. Oh ya. Turunkan ya lah Kang. Turunin aja lagi. dulu. Nanti naikin lagi di akhirat. Teman-teman, jangankan saya, Kang Abu aja nggak kuat. Aduh. Si Bapak kayaknya masih mulai gimana gitu ya. Soalnya pertanyaan pertamanya apa kabar Indonesia gitu. Tadi malam kayaknya abis over vodka gitu misalnya. Anda juga ternyimeng ya. Halo. Aduh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sapawi Al-Jawi. Nah, ini boleh dibuka kameranya ya biar seru kita ya. Ya, tunggu, saya lagi pakai singlet, nggak usah aja lah ya. Oh iya. Apa pakai singlet juga? Tunggu sebentar, nggak apa-apa, sambil ngomong nanti saya buka, ambil baju. Oke. Bang Abu, Ya, sehat Bang Abu? Siap. sehat.
Sama siapa? Di Ya, mana, Mas? Sapawi Aljawi dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Salam kenal semua. Dari Langkat. Tapi, ya. Oke. Baru nih pertama kali dari Langkat nih baru nih. Ya, saya mengikuti TikToknya Bang Abu. Mm-mm. Saya sangat tertarik karena kan saya juga juga seorang dosen ilmu filsafat kan. Oke. Biasa kan? Wah, ini seru, Kang. Seru ya. Biasanya Yang kan berat-berat kajian-kajian ya. ini kan enggak. Iya. Ampun. Enggak. Biasa kan kajian-kajian kayak gini kan berat kan, Bang. Iya. Berat. Jadi saya apresiasi sama Bang Abu bisa menyederhanakan kalimat-kalimat teologis itu kan. Hmm. Perdebatan ini kan ribuan tahun yang lalu ini sudah ada kan. Sejak zaman Yunani kuno sampai kita di abad postmodern ini kan. Betul. Jadi Bang Abu, ini sebenarnya pernyataan atau putar saran atau pertanyaan juga bisa kayaknya nih. Gimana? Eh, apa namanya? Hai. Halo. Iya, Halo? gimana? Bapak nunjuk beberesnya. Oh, Nah. iya. Silakan Pak. Ini berbeberes kursi, Mas. Het. Itu Bang saya sendiri. Iya. Silakan Pak. Gimana Pak? Oke. Jadi saya minta inilah sama Bang Abu minta kiat dan solusi karena ketika kita membicarakan tentang bagaimana konsep beragama sesungguhnya ke masyarakat umum, apalagi kan kita kan seringnya bersentuhan ke masyarakat awam kan. Jadi saya melihat Bang Abu ini memang bisa menyederhanakan kalimat itu. Nah, kami lah dari kalangan akademisi ini kesulitan untuk itu karena kami diibaratkan seperti berada di menara gading kan. Mm-mm. Hanya duduk di balik meja. Orang-orang cendekiawan muslim ini banyak yang mengalami kegelisahan seperti itu Bang Abu. Betul. Jadi solusinya lah Bang Abu biar bisa kayak Bang Abu ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat awam. Kita lah khususnya lah umat Islam kan. Ya, Kalau kajian ibu-ibu yang kaum tua ini yang ibu-ibu yang ibu-ibu perwiritan misalnya begitu. Dia lebih sering dan cenderung kepada misalnya kajian tentang fikih, tentang toharoh, tentang halal dan haram, kemudian tentang kalau misalnya ini berdosa kalau kalau kita melaksanakan ini pahalanya sekian begitu kan. Itu yang dia ajari perlahan-lahan menjadi doktrin Bang Abu. Ya. Jadi dengan apa yang Bang Abu sampaikan ini memang mindset saya lah pribadi kan. Ya. Bisa sederhana dan sangat renyah untuk dipahami. Nah, itu yang hari ini memang saya ingin seperti Bang Abu gitu bisa menjelaskan apa-apa yang kita pahami secara akademis misalnya kan. Karena banyak teori-teori yang sangat rumit dan jelimet kalau misalnya kita sampaikan, misalnya saya khutbah Jumat, representasi ketakwaan adalah bukan sekedar beramal soleh gitu-gitu kan. Jadi jamaah saya sering juga kayak gitu. Kadang-kadang kan terbawa suasana kan. Jamaah bilang ini Ustadz ini cakapnya kok tinggi kali, kami nggak sampai. Terlalu filosofis bahasanya ya. Padahal sudah sangat direndahkan, grade-nya itu sudah saya rendahkan. Oke. Tadi kan. Mungkin Oke. Bang Abu, mungkin ada ritual tersendiri ya Bang Abu. Sebelum mencerahkan orang lain mungkin sudah mencerahkan diri sendiri mungkin ya. Karena memang kalau saya Islam kan. Ya. Ritual kita tuh dugem, Pak. Benar juga tuh. Bikin sambil pegang tasbih ya. Oke, by the way kita tepuk tangan dulu dong. Kita kedatangan dosen filsafat ini keren banget, Kang. Wah. Saya manggilnya Mas siapa Safawi aja ya. Iya Bang, siap. Bang Syaf. Oke, Bang Syaf, udah ngajar berapa lama? Saya 5 tahun. Oh, 5 tahun. Emang lulusan filsafat dulunya? Ini lagi dokter filsafat, S2-nya enggak filsafat sih sebenarnya. Oh, ini udah Ini lagi S3 udah dokter. beres? Belum nih semester akhir, lagi nyusun Oke. disertasi Oke. Sorry, disertasi tentang apa, Mas? tentang kebudayaan, filsafat multikulturalisme karena kan memang mata kuliah yang saya ampu itu pendidikan multikulturalisme. Jadi memang ke situ Oke, mantap. arah penelitiannya.
Mas boleh DM saya pengen ngobrol banyak tentang itu nanti ya. Kita bikin Siap. ngobrol-ngobrol ya. Sip ya, kita Siap. bedah ya, karena itu menarik. Oke. Mas, Oke, Mas, Bang. jangan DM Ya, saya Bang ya. Andri. Jangan DM saya tentang itu. Nanti saya kasih link. Enggak, saya nggak Link mau terbaru. tahu ya. Pusing, Keren, kan? saya nggak mau tahu. Gila. Karena kalau udah ngangkat filsafat budaya multikultural itu menarik bahwa kita akan menyelami tentang ketimuran gitu. Itu menarik banget sih. Oke. Yes, ya. Jadi gini, Mas Safawi, kita dialog aja ya. Kalau boleh saya cerita secara agak to the point bahwa akademis itu terlalu sibuk dengan daftar pustaka sih menurut saya, Mas Safawi. Gitu ya. Jadi memang didesain seperti itu, penting daftar pustaka dengan A, dengan B, dengan C. Memang didesain untuk seperti itu gitu. Nah, saya sih mengambil salah satu filsafatnya Imam Ghazali gitu misalnya. Bagaimana dia mampu memposisikan antara level 1 syariat ke tengah disebut filsafat tadi. Dan yang menarik adalah dia menemukan Tuhan tidak pada level filsafat, karena dia tahu bahwa Iya. penjangkauan ke level metafisik itu tidak terletak pada konteks yang namanya akal gitu kira-kira. Nah, Iya, iya. saya research tuh udah hampir 14 tahun. Nanti kita bisa ngobrol panjang lah tentang ini, Mas. Tapi kata kuncinya adalah setelah saya melakukan segala sesuatu gitu ya, saya belajar ya. Saya filsafat belajar sedikit lah gitu ya. Saya belajar tasawuf juga, saya belajar Vedanta dan seterusnya gitu. Nah, cuman Mas, dari semua apapun yang saya pelajari gitu ya, saya benar mengutip satu statement di dalam Quran bahwa fa'in nama yasarnahu bilisanika, bahwa sampaikanlah dengan bahasa kaumnya. Itu tuh penting banget sih, Mas. Iya. Bahwa sorry ya, once saya bisa membahasakan dengan bahasa yang keren, membahasakan dengan filosofis banget, tapi yang saya ajak ngomong adalah anak TK gitu misalnya. Dan itu akan jadi useless gitu kira-kira. Nah, Iya, iya. yang menarik adalah karena saya performer, Mas. Saya tuh magician lebih dari 13 tahun dan saya belajar yang disebut dengan yang namanya showmanship gitu ya. Apa itu showmanship? Showmanship adalah ilmu bagaimana membaca audiens gitu. Sehingga ketika ilmu membaca audiens ini saya tahu dulu nomor satu bahwa saya bicara di level apa gitu. Iya, Ketika saya mau membawa Nietzsche, kebayang nggak, Mas? Ada yang nanya nih bukan di room ini sih, tapi di room serupa gitu, dia bilang, Kang Abu, apa sih maksudnya Tuhan telah mati gitu misalnya? Itu kan dalam kontekstual yang umum tuh bahwa wah Nietzsche nih orang gila nih dan seterusnya. Tapi kan maaf ya, Mas. Maaf banget. Pertama kita penting sadar bahwa masyarakat kita itu malas mikir, Mas. Itu nomor satu. Iya. IQ rata-ratanya 78,4. Jadi mereka butuh narasi yang menggugah mereka tuh mau berpikir dengan cara apa? Pertanyaan gitu. Maka saya kalau ngajar, Mas, itu pasti banyak banget nanya sama audiens saya. Kenapa? Karena dengan saya bertanya, setidaknya saya tahu saya harus masuk di level mana, dan saya ngerti bahwa, oh ternyata audiens ini perlu diturunin dari grade 3 ke 1 gitu, misalkan. Oh, saya tahu nih kalau saya ngobrol konteksnya, oh oke, ini kayaknya masih fikih banget, oke. Kita ngomongin fikih, tapi kita pemahamannya masuk ke dalam konteks yang namanya manfaatnya gitu. Nah, saya rasa ini yang nomor 3, Mas. Ini yang paling penting sih ya. Ini saya juga nggak pernah nyeritain ini sih. Thank you Mas Saf nanya ini karena ini mungkin saya baru pertama kali saya nyeritain ini gitu. Ini nomor 3, Mas. Sehebat apapun ilmu saya, pengetahuan saya, semua ketika apapun saya menyampaikan, nomor 1 terletak dari niat menyampaikan saya apa. Iya, betul. Jadi sebelum saya di fase ini, dulu niat menyampaikan saya tuh pengen ngebenerin orang, Mas. Pengen ngasih tahu orang gitu. Sikap hatinya tuh adalah saya tahu kamu enggak, sikap hatinya adalah kamu harus ngikutin apa yang saya omongin karena ini yang paling benar. Ternyata banyak konflik di situ gitu. Tapi ternyata ketika niat hati saya tidak pengen didengerin orang, bukan untuk mau ngerubah orang lain, dan makanya kan tagline-nya Tiga Fakir tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa gitu. Kata kuncinya adalah begitu sikap hati saya hanya menyampaikan sesuatu, tidak ada tendensius kepentingan untuk didengar atau apapun dan seterusnya gitu, maka di situ ternyata berhasil, Mas, tidak menimbulkan perdebatan, tidak menimbulkan kebencian. Karena kenapa? Saya tidak berusaha meyakinkan apapun kepada audiens saya gitu loh, Mas. Bahkan kerap sekali di dalam setiap pertemuan saya selalu bilang, Ibu dan Bapak, teman-teman, jangan percaya omongan saya karena sayanya nggak penting gitu. Kenapa? Karena kepentingannya bukan sayanya sebagai person. Karena yang jauh lebih penting kalau kita bicara bahwa bukan siapanya tapi apanya gitu. Nah itu yang ketiga. Nah ini yang mungkin yang paling
4, ini mungkin banyak ya, tapi ini asik sih, Mas. Yang keempat adalah less is more, Mas. Saya sangat menyadari bahwa ketika orang sudah bisa menyampaikan lebih simple, berarti orang itu ngerti banget gitu. Karena pengertian tertinggi adalah bagaimana menyampaikan sesuatu dengan sederhana gitu. Jadi Iya, kata betul. kuncinya, saya kerap sekali menyampaikan sesuatu apa yang sudah saya alami, udah saya kerjain. Jadi kalau saya udah ngalamin dan udah saya kerjain, saya nyampeinnya juga jadi pede. Kenapa? Sayanya ngerjain masalahnya gitu. Sayanya ngalamin masalahnya gitu. Maka saya menyampaikan sesuatu yang dialami bukan diketahui gitu. Maka sebelum saya sampaikan, saya selalu bikin lab kecil, research kecil bahwa diri saya adalah research dari semua pengetahuan saya, dan semua pengetahuan yang disampaikan adalah telah lolos dari research di dalam diri saya yang saya benar-benar bukan hanya tahu, tetapi saya mengalami langsung untuk bisa menyatu dengan apapun pengetahuan itu gitu. Saya rasa gitu, Bang Saf. Udah gitu Mas ya. Dadah. Udah ya, saya pusing apa sih ini? Pantesan Ya, apa mukanya saya nggak ngerti. Ya, makanya Bang Saf ngerti ya kenapa nanti minta DM saya. Bang Saf nggak bisa ngobrol di sini, kasihan si Anjrit. Kita harus ngerti nih audiens kita yang satu ini gitu. Itu maksudnya, Bang. keren Bang, keren. Mantap, mantap. Yang penting kan memang sebenarnya benar ya. Kalau saya menilai yang nomor satunya itu yang nomor 3 yang Mas bilang itu, Bang Abu bilang itu. Pertama sekali memang kadang-kadang kita kan berasa lebih baik. Oh ini harus kusampaikan nih biar orang juga seperti aku gitu. Kadang-kadang kita menyampaikan bukan seperti ingin mengajarkan kebaikan, tetapi ingin memberitahukan bahwa aku ini baik loh gitu. Kadang-kadang terjebak itu. Wah, itu PR banget, Mas. Iya. Betul. Apalagi kan kalau tingkat akademisi itu kaitannya sama intelektual. Intelek itu kan pengennya arahnya ke situ terus, Mas. Iya, karena kan memang kami kan mahasiswa itu sudah dalam tataran doktrin sama mahasiswa. That's Mereka it. itu harus paham. Jadi memang PR besar juga Bang Abu. Mungkin nanti Bang Abu juga, saya kurang tahu nih perkembangan Bang Abu. Mungkin Bang Abu sering juga yang ngisi seminar di kampus gitu. Bang, pokoknya DM, kita ngobrol panjang lebar tentang ini, Bang. Saya punya program namanya Ruang Cerdas, Bang. Oh, iya, Ruang iya, Cerdas adalah mengumpulkan guru-guru orang tua yang mau berkesadaran, salah satunya lewat filsafat gitu. Dan nanti kan Mantap sekali, Mas. kita bisa berkolaborasi. Intinya gini, saat ini sekarang di era ini less competition, more collaboration. Kita berhenti berkompetisi tapi mempertinggi untuk berkolaborasi. Kenapa? Karena Kolaborasi, siap. nggak bisa kalau nggak kolaborasi, Mas. Oke, Mas, saya tertarik banget bahas disertasinya. Nanti saya izin untuk interview ya. siap Mas. DM ya, Bang. DM ya. Nanti Ya, kita kontak-kontak ya. Siap. Thank you, Mas, sekali ya. lagi- Bang Anggrit, I love Ya, you. ingat sekali lagi jangan ngontak saya nggak perlu. Ya, saya kasih link terbaru Bang. Link terbaru nanti saya DM. Tolong Kang Andri dikasih jurnal Corpus 1, tolong dikasih ya. Tuh, 5 lah cukup lah, suruh dia pelajari lah. Dadah. Bang, thank you Bang. Thank you Bang. Iya Bang, siap Bang. Mantap. Wah, keren Kang. Ilmu luas banget, ya. Wah, Kang. Ini Asik, sampai Kang. di bawah ada yang nanya itu si Anjrit grade berapa, level berapa. Saya tuh gak ada grade, gak ada level. Di otak saya hanya uang. Dan saya tidak peduli, nggak apa-apa. Apa kalian ya? Mau apa Anda ya? Iya. Soalnya kenapa saya langsung tertarik coba Kang? Jarang banget pembelajaran filsafat di Indonesia yang ngomongin tentang budaya gitu. Oke. Dan itu menarik dan ya bisa ke room kita juga kan pasti ada sesuatu yang menarik lah Kang. Itu saya happy banget ada Mas Saf tadi yang maksudnya calon doktor Kang itu Oke. mau datang ke rest area coba. Emang ini acara apaan nih dokter mau datang ke sini bener nggak Kang? Kalau mau datang ke sini ada apa ini ya? Dokter Rama, ya. Dari artis-artis banyak. Kalau Rama dokter, yang tadi doktor beda. Oh beda, iya. Oh beda. Oh dokter sama dokter tuh beda ya. Beda, Saya kayak gitu beda. aja nggak tahu saya mah ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya, tapi khusus di room ini disamain juga nggak apa-apa sih. Ya udah aja. Samain Ya. aja lah ya, nggak Ya, apa-apa. tapi keren Kang, mantap. Ya maksudnya, Ya. kebayang nggak? Berarti kan acara ini juga bisa dilihat dari segi akademisnya, Kang. Oh gitu. Tahu nggak? Ada nilai-nilai akademis yang kita bisa telaah gitu, Kang. Apa itu seru, kan? akademis? Akademis itu apa? Gini. Kan kalau kita ngomongin pendidikan ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, Kang. Oke.
Maaf ya, sehebat apapun kalian, sejago apapun kalian, kalau dalam akademis formal mau ngelamar kerja sekarang, kalau nggak punya sertifikat nggak bisa, Kang. Oh, Apa bukti Anda hebat sekarang hanya dalam bentuk sertifikat aja kan, betul nggak, Kang? betul ya, betul, betul. Padahal orang tidak bersertifikat bisa jauh lebih hebat, lebih keren daripada orang yang memiliki sertifikat, betul nggak? Betul, betul banget, ah. Tetapi dalam akademis udah ada sebuah stigma, udah ada sebuah sistem bahwa kalau kamu Harus mau dipandang sebagai grade tertentu, ya namanya sertifikat gitu. betul, betul, betul. Gitu. Makanya dulu saya Kang sejujurnya aja ya, kenapa saya mau kuliah S1? Sebenarnya saya nggak suka kuliah sih Kang, Oke, sebenarnya gitu. ya. Tujuan saya cuma satu Kang, supaya saya dapat sertifikat aja. Kenapa? Karena sertifikat itu untuk ngelamar anak orang Kang, udah gitu aja. Karena kalau mau ngelamar kan bisa ditanya lulusan mana? Nih Pak sertifikat gitu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak berlaku ya. Zaman saya itu sertifikat penting banget sih gitu. Kalau saya sih, jangankan S1A, D1 aja gak lulus ya. Iya nggak apa-apa. Tapi setidaknya saya bisa berteman nih sama Abu yang dokter ya. Tuh udah dokter kan? Belum menuju. Menuju dokter kan? Setidaknya Doktor. dokter tuh Ah, ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, nggak punya sertifikat juga bisa berteman sama dokter. Tapi Kang Oke. Anjrit mah kan nggak harus S1, S2, S3 nggak harus. Karena gini Kang, ilmu tertinggi dalam hidup itu S-nya 4 Kang. Apa itu, A? Susah senyum, senang senyum Kang. Udah beres. Bener. Percuma ya Anda dokter atau apa kalau susah senyum Anda ya. Kalau susah bete gitu. Bete gitu ya. Iya. Oke, A, Udah. bener, A. S4 itu terbaik Kang. Udah Terbaik, nggak ada ya. lagi. Susah senyum, senang senyum ya. Gitu. Ah, jangan angkat cowok dulu, ah. Ini pertanyaannya pusing, euy. Ya, maaf ya teman-teman ya. Anda tuh ya suka ngerumit-rumit ini rumah, males ya. Kita angkat ini aja, wanita aja biar ada hiburan ya. Oke. Terutama yang bisa dibuka kameranya. Nah, iya betul kalau bisa ya. Oh, ini bisa dibuka nih. Nah, coba. Tapi sinyalnya merah, Kang. Halo, Assalamualaikum. Tena, waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Pagi. Dibuka, Iya, Sena. sinyalnya kurang bagus. Gimana Sena. kan? Hah? Nggak bisa. Saya pernah naik juga gitu, nggak bisa. Gini Bukan aja nggak nggak bisa, apa-apa Ibu ya. barusan di kuburan ya, proyek. Ibu gelap banget, Ibu dari mana, Bu? Lagi di mana? Iya, bener. Saya dari Madura. Oh, oke. Iya. Gimana, Bu? Assalamualaikum, pagi Kang Abu, Kang Anjrit. Terima kasih nih buat Kang Anjrit udah dipilih ya. Ini tentunya Allah yang kasih ini ya. Saya dulu pernah nanya gitu, tapi kayaknya nggak beraturan pertanyaan saya. Tapi setelah saya mengikuti terus ininya acaranya Kang Anjrit, terus juga YT-YT-nya Kang Abu atau setiap Kang Abu mengisi acara itu saya selalu ikuti. Oke. Jadi terus gini Kang Abu, ini dari kemarin saya pengen tanya sampai apa ya, terharu gitu, pengen nangis gitu, gimana ya setelah ngikuti apa ya, dialog positif ataupun apa yang Kang Abu sampaikan itu, ini malah seperti terjadi kebingungan gitu dalam diri saya gitu, Kang. Apa bingungnya, Bu? Begini, kebetulan keluarga almarhum abah saya itu juga suka hal yang spiritual begitu. Nah, terus ibu saya juga syariatnya dari keluarganya kuat banget gitu. Nah gini, sampai begini loh saya itu ngelihat hal yang di rumah saya tuh kayaknya serba terbalik gitu saking bingungnya. Perasaan nih kebilang pintu kamar mandi itu di sini ya kok jadi balik sampai kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Yang saya tuh jadi gini, saya tuh pengen jadi lebih baik gitu, Kang Abu. Dalam diri saya tuh setelah mendengarkan semua kajian Kang Abu itu, yang Kang Abu sampaikan itu kan mudah ya.
Ada kalau nggak bisa saya cerna, saya ulang lagi gitu. Tapi terus jadi sepertinya itu dunia saya terbalik gitu, Kang Abu. Saya Ya, merasa begini, yang Kang Abu sampaikan itu hal-hal yang Kang Abu sampaikan tuh seperti ini ya, gitu ya. mm-mm. Pikiran, perasaan, emosi gitu ya. Terus jangan pelit, jangan emosian ya, jangan marah, terus jangan apa itu? Jangan apa ya satunya itu Kang ya? Memaafkan. Ya itu memaafkan. Itu saya merasa ya nggak tahu ya merasanya ini jadi sombong yang tersembunyi atau gimana kata Kang Abu kan sering gitu kalau ini merasa baik itu sombong yang tersembunyi gitu kan ya yang Mm-mm. nggak disadari. Nah itu saya merasa memang sudah melakukan itu gitu loh. Saya tuh Ya, apa ya punya rasa maklum yang cukup gitu ketika orang lain yang saya anggap itu dolim ya ini perbuatan enggak sebagaimana mestinya tidak yang dilakukan apa itu umat Muslim pada umumnya gitu yang oke. disampaikan di Al-Quran begitu. Ibu, saya paham poinnya. Boleh saya Ya, respon? Boleh ya? boleh Kang Oke, Abu. gini Bu. Berusaha. Heeh. Gini. Iya ya gimana Kang? Semua perubahan itu pasti kita akan mengalami hal yang sangat aneh dulu memang, Bu. Pasti aja. Namanya juga mau berubah Hmm. kan? Artinya ketika Iya. perubahan hadir, ada kebiasaan kita yang tidak diulang-ulang. Artinya apa? Pasti ada keanehan-keanehan di situ gitu, Bu. Udah pasti aja. Ya. Oh gitu ya Nah, Kang. jadi Ya, yang ya. paling penting, Ibu nomor satu sekarang, Ibu nggak usah banyak merasa dulu. Ibu nggak usah cepat-cepat menyimpulkan dulu. Coba Ibu sekarang alirkan aja dulu. Ngerti aja dulu bahwa, oh oke, dulu mungkin aku memandang ini seperti ini, sekarang beda. Tetapi kata kuncinya Bu, jangan lupa, kalau Ibu tadi pengen ngomong lebih baik, kalau boleh saya naikin dikit, mendingan Ibu bicara Iya. dalam konteks ingin lebih sadar gitu Bu. Oh gitu. Karena lebih baik belum tentu lebih sadar gitu. Nah, maksud saya gini, Mm-mm. lebih sadar Gimana itu Kang? apa sih? Lebih sadar adalah lebih bijaksana gitu loh Bu. Semakin Ibu lebih bijaksana, semakin Ibu akan melihat semua perubahan, perbedaan apa dan lain-lain, nggak jadi konflik buat Ibu gitu. Sehingga ketika Ibu loncat dari misalnya syariat ke tarekat, tarekat ke hakikat gitu. Ini kan pasti akan perubahan-perubahannya luar biasa. Tapi yang penting Ibu sadari juga bahwa tidak semua orang mengalami apa yang Ibu alami gitu. Disitulah kenapa kita perlu bijaksana. Akhirnya semakin naik kesadaran, semakin gak nyalahin orang, semakin gak ribut sama perbedaan, semakin pengertiannya tinggi. Sehingga ketika hal-hal ini yang meningkat, itu justru concernnya gitu. Itu justru hal utamanya gitu kira-kira. Nah jadi Bu, saya rasa Ibu nikmati aja prosesnya. Jangan cepat-cepat disimpulkan. Amati lagi, pelajari lagi, amati lagi, pelajari lagi. Karena kata kuncinya adalah kita semua hanya berproses gitu Bu. Oke Bu? Jadi semua hal gitu ya Kang ya. Maksudnya Su- semua hal orang yang jahat sama kita, apapun gitu. iya. Ibu kalau ada orang jahat bukan jadi diem aja kan? Kita udah bahas itu ya. Berarti Ibu sekarang lebih berani bicara, Ibu lebih berani bisa bilang tidak, Ibu lebih punya berani lebih mengambil keputusan gitu loh Bu. Ada kesadaran yang bangkit bahwa aku melepaskan diri dari orang baik gitu misalnya. Yang kita bahas terakhir itu loh Bu. Jadi Heeh. akhirnya ketika Ibu masuk ke dalam konteks yang namanya sadar, nomor satu Ibu akan lebih jauh mencintai diri dulu daripada sibuk mencari cinta dari orang lain gitu misalnya. Ibu akan sibuk untuk merawat diri dulu daripada pengen dirawat terus sama orang lain gitu misalnya. Dan ketika kita mengharapkan dari siapapun di luar, udah pasti kecewa diulang-ulang gitulah kira-kira. Gitu Bu. Iya, tapi saya nggak ngalami gangguan jiwa kan ya, Kang ya. Eh, Maksudnya mengalami kayak gini, kayaknya kok jadi kebalik gitu. Maksudnya ya apa yang Ibu, perlakuan baik itu jadi kayak aneh gitu. Jadi sekarang aduh, nggak pengen ngasih orang, nggak pengen peduli sama urusan orang, nggak pengen apa ya. Yang tadinya itu saya suka terenyuh gitu pada hal-hal yang ini gitu. Jadi cuek gitu, Kang. ya gini Kok loh Bu. jadi Ibu nanti gini juga harus gitu. harus mengamati beda antara cuek dan Ibu sadar gitu. Itu beda. Beda ya. Beda. Kalau cuek itu nggak peduli. Tapi kalau sadar, saya tahu kapasitas saya bahwa kalau saya misalkan
tidak mampu menolong, ya nggak usah maksain diri untuk menolong gitu loh, Bu. Oh gitu. Iya, bukan berarti ibu sekarang jadi cuek, nggak ngapa-ngapain, jadi apa? Bukan, bukan. Tetapi ketika ibu sudah mulai melakukan apapun dengan kapasitas kesadaran tadi, dengan bukan karena paksaan, dengan bukan karena pokoknya katanya, disitulah ibu melakukan dengan setulus hati dan semuanya itu adalah keputusan ibu sendiri gitu. Oh, jadi selama ini saya melakukan itu seperti transaksional gitu ya, Kang, Bisa gitu. jadi. Yang asalnya Jadi saya transaksional kalau berharap nolong, gitu. ya kalau nolong misalnya ada harapan. Duh, mudah-mudahan abis nolong dia atau siapapun jadi nolong saya. Itu kan transaksional, betul nggak, Bu? Iya, heeh. Iya. Nah, ibu sekarang pindah state-nya dari transaksional kepada tanpa apapun, tanpa kondisi apapun, gitu kira-kira. Hmm, Oke, Bu? gitu. Iya, insya Allah oke ya, Kang ya. Sip ya, Semoga. ibu terus belajar. Ibu pokoknya jangan udah ngerasa bisa, ibu udah ngerasa apa, nggak ada, karena pembelajaran itu selamanya gitu loh, Bu. Luas gitu. Iya, iya, Oke? Kang. Iya, Kang, siap. Dan ngomongin gangguan jiwa, semua orang juga terganggu kok jiwanya, tapi kadarnya beda-beda gitu loh, Bu. Oh, gitu. Gitu. Nah, kalau ibu sekarang mungkin ngerasa gangguan jiwa, ibu juga boleh datang ke profesional misalnya. Ibu mau datengin psikolog boleh, psikiatri boleh, gitu. Kan Gitu juga ya, perlu, Kang. mungkin ibu perlu untuk ngecek si jiwanya gitu, misalkan. Oke? Iya, iya, saya tuh jadi bingung gini, kayaknya bagus nih spiritual gitu dari penjelasan dari Kang Abu gitu. Hmm. Hampir ada kesamaan dari apa yang abah saya itu berita kasihkan gitu, yang saya pernah pernah dikasih tahu gitu. Mm-mm. Seperti 2 tambah 2 itu nggak harus untuk 4 itu nggak harus 2 tambah 2 gitu. Tapi kalau Betul. abah saya itu 5 kali 5 nggak apa itu kan 25 gitu. Caranya gimana nyarinya kayak gitu. Itu eh, jadi nyambung ke situ. Makanya tuh saya sering ngikuti Kang Abu gitu. Ibu sekarang lebih belajar ditelah lagi aja. Menelah lagi gitu. Dan ibu kalau ngerasa jiwanya terganggu, ibu jangan ragu-ragu untuk cari pertolongan ke profesional, itu yang paling penting, Bu. Iya, iya. Oke? Insya Allah ya Kang. Ya, terima Semangat, kasih. Bu. Belajar terus ya. Semangat Kang Abu. Ya. Insya Allah. Ini kalau seandainya saya dekat di Jakarta, mungkin saya lebih senang langsung berguru bertemu Kang Abu ya daripada begini. Jadi kayak runut gitu. Kalau kadang ngedenger apa itu yang di YouTube tuh kadang sesuai anunya aja algoritmanya itu apa yang muncul gitu. Kadang bikin bingung lagi gitu. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Iya Bu. Kang Karena Abu. kalau ibu nggak bingung, ibu nggak belajar. Betul nggak? Oh gitu ya Kang. Iya dong. Iya, Ya. siap, siap. Oke? Ya, terima kasih Kang Semangat, Abu. Bu. Thank you. Terima Iya, kasih. Ibu, semangat. Kang Ya. Andri, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, Bu, ya. Oke. Ya, Nggak Bapak perlu, Anjrit, Bu. mohon tolong disimpulkan obrolan kita tadi, silakan. Kesimpulan dari saya, Bu, tidak perlu kita menjadi lebih baik, Bu, nggak perlu. Tapi minimal kita lebih enak itu aja. Oh, kirain lebih Biar kaya, apa? Kang. Biar apa? Biar kita tidak sendirian, Bu, kalau enak. Ya. Kalau nggak enak, itu kan jadinya janda. Udah ya, Ibu makasih ya. Bu, makasih Bu ya. Dadah. Takut Kang Anjrit makin ngaco, udah mending turun, Bu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Ya, makasih. Dadah. Aduh, jadi ibu itu tuh merasa jadi asa kebalik gitu. Mm-mm. Dan dia yang tadinya kebiasaannya mungkin selalu baik, terenyuh dan segala macam, karena mungkin sekarang dia sadar jadi cuek, dan si ibu itu tuh merasa apakah saya ini salah atau benar gitu ya. Betul, betul. Oke. Ya biasanya misalnya ada orang yang minta-minta, aduh kasihan, kasih sekarang kenapa ya nggak pengen ngasih misalnya. Karena dia sadar gitu kan. Oh ini gimana gitu kan. Iya, karena dia sadar mungkin dia nyamar gitu, Kang. Nyamar bawa-bawa kotak gitu. Bisa kan? Betul. Gitu. Betul. Mantap. Oke. Saya juga ngerti teman-teman tuh lihat. Tadi saya Anjrit pusing katanya Bang, ngerti saya juga ya. Saya tuh pura-pura. Iya, betul. Bagus, Kang. Memang pura-pura itu diperlukan ya. Oh, ada AA Beni Garda nih, Ha, ya. Nih.
Tolong Abeni jangan yang berat-berat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Abu, Kang Adri. Sehat, sehat. Sehat, Abeni. Abeni dari Garut ya. Kang Beni Iya, apa dari kabar? Garut, Sehat, Kang? Salam, Kang Abu luar biasa. Garutnya di mana, Kang? Saya di Banjarmasin, Kang Abu. Oh, iya iya. Itu tuh dekat sama Bagendit nggak ya? Iya betul. Iya Nah, iya iya. Iya iya. Situ Kuma-kuma, Kang. terima kasih nih udah naik di sini. Oke, ah. Lucu. Saya guyonan ini Kang Anjrit lurus apa adanya. Ya. Terima kasih. Ini Kang Abu, Mangga, mangga. dari saya mau tanya aja nih barangkali. Jadi yang sekarang ini saya jalankan itu ada 2 prinsip mungkin ya yang saya pegang sekarang. Jadi ada hablum minanas, hablum minallah gitu ya. Ya. Terus Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Itu maksudnya yang dipegang itu bukan yang lainnya salah gitu ya. Yang sekarang dipegang saya itu hanya itu, apakah betul gitu prinsip itu yang saya pegang sekarang. Ya. Atau penjelasannya seperti apa mungkin ya detailnya gitu Ya, lah. seperti itu. Diperjelas lagi maksudnya gitu. Ya. Jadi hablum minanas hablum minallah sama kita diciptakan untuk beribadah ya. Ya. Oke, Kang. Gini. Pertanyaan Akang simpel tapi jawabannya bisa panjang banget gitu ya. Iya, Tapi saya seperti biasa mau mencoba untuk sangat memudahkan gitu. Gini loh, Kang. Kebanyakan orang hari ini ngelihat hablum minanas hablum minallah itu 2 hal yang berbeda gini, Kang. Ini hablum minallah, ini hablum minanas gitu. Iya. Jadi satu kesini, makanya ada kata-kata gini, aduh ini orangnya hablum minallahnya bagus banget rajin ke masjid. Aduh tapi sayang pelit banget gitu misalnya. Nah, itu. Betul. Betul nggak, Kang? Betul. Sehingga dianggap kalau orang rajin ke masjid itu bagus gitu. Iya. Padahal belum tentu juga gitu. Rajin umroh bagus belum tentu juga. Karena apa? Tuhan nggak pernah ngelihat serajin apa ritual kamu gitu. Karena ritual itu hanyalah jembatan untuk kamu lebih mengenal aku dan mewujudkan sifatku. Gitulah kira-kira, Kang. Nah, jadi kalau saya mau gampangin, hablum minallah, hablum minanas itu satu jadi gini, jadi cross, Kang. Nah, saya ngomong cross aja kalau orang yang rada-rada sensitif, aduh, nih sensitif nih. Jadi kayak salib gitu misalnya. Jadi puyeng gitu kira-kira. Iya. Oke, Kang. Nah, jadi nomor 1 yang Akang tanya tentang hablum minallah, hablum minanas. Kalau hubunganmu bagus kepada Tuhan, otomatis hubunganmu akan bagus kepada sesama. Udah gitu aja, Kang. Iya. Jadi kalau orang hubungannya sama sesama nggak bagus, udah pasti hubungan sama Tuhannya nggak bagus gitu. Udah pasti sholatnya basa-basi, zikirnya basa-basi, puasanya cuma nggak makan nggak minum. Kenapa? Karena kalau hubungan bagus sama Tuhan itu adalah cerminan juga kepada hubungan kita kepada sesama, gitulah kira-kira. Iya. Oke, Kang? Oke, betul. Ya, oke, itu satu. Yang kedua, gini loh, Kang. Ini mungkin akan terdengar sangat berbeda, tapi saya pengen bahas dari super esensinya. Kang, yang nomor 2, mau saya jawab basa-basi atau serius? Yang mana, Kang? Ya, yang serius kalau Oke, jawabannya serius. Sekalian aja yang level tertinggi lah. Ya, betul. Kagok dia. Oke. Gini loh, Kang. Kenapa di surat 51 ayat 56 ada kata-kata wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan insa hanya untuk menjadi abdun. Abdun itu abdi. Abdi itu adalah menghambakan gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada kata-kata menyembah sih. Karena Allah atau Tuhan itu bukan sesembahan, bukan. Tapi belajar untuk membuat kita jadi belajar menjadi abdi gitu. Oke, saya simpelin gini aja, Kang, ini panjang banget. Jin itu dari kata janna, artinya the hidden atau sesuatu yang tersembunyi. Nanti jin itu bisa diartikan dengan yang namanya kecerdasan. Kepintaran.
Jadi jin itu adalah gimana fungsi bahwa seseorang itu bisa menangkap sesuatu itu. Jin itu kita sebut intelek aja. Bahasa gampangnya gitu, Kang. Maka kenapa kita dikasih akal? Supaya kita intelek gitu. Itu namanya pinter gitu kira-kira. Nah sekarang saya tanya dulu, Mak Kang Benny. Kang, orang pinter bisa korupsi nggak? Bisa. Berarti pinter belum tentu cerdas. Iya, betul, betul. Oke? Oke. Maka kenapa orang pinter disebut jenius, Kang? Oh, jenius ya. Kenapa orang gila disebut majinun, gitu misalnya? Karena kata kuncinya jin di sini adalah sesuatu fungsi, sesuatu hal yang kamu bisa melakukan creating something dengan yang namanya knowledge, gitu misalnya. Tuh ya, jadi jangan mikirin jin yang aneh-aneh dulu, jangan ya. Kita tuh kalau udah denger jin, wah ini pakai jin nggak? Padahal ini pakai kepintaran nggak? Gitu kira-kira. Kalau orangnya nggak pinter, ya nggak bisa, gitu. Nah, tetapi kepintaran itu bisa membawa kita menjauh dari konteks esensial. Akhirnya kepintarannya untuk keuntungan diri, kepintarannya untuk gimana caranya lebih kaya, lebih apa, dan lain-lain. Maka kepintaran harus diimbangi dengan kesadaran. Maka manusia itu adalah sadar gitu. Maka aku ciptakan intelek sebagai alat, dan aku hadirkan intelijen atau kesadaran sebagai pengontrol, supaya dua hal ini membuat kamu tetap menjadi hambaku, sehingga kamu akan tetap menjadi co-kreator atau khalifah, sehingga apapun yang kamu lakukan, dasarnya sesuai dengan dalam tanda petik ya, perencanaanku, gitulah kira-kira. Sampai sini oke nggak, Kang? Oke. Terima kasih, Kang Abu. Jadi ini Sip, ya. pengertiannya tuh bukan manusia dan jin ya, Iya, tapi kepintaran dan kesadaran. Kecerdasan. Ya. Yes. Sip. Yes. Jadi kepintaran kalian dan kecerdasan kalian itu untuk apa nih? Betul. Nah, Betul. Allah mintanya untuk beribadah gitu kan, untuk menjadi abdi gitu kan. Betul. Maaf ya teman-teman, saya ngerti ya. Ini komen-komennya anjrit pusing apa Anda ya? Ngerti ya. Jadi ambil 3 itu memang agar simple gitu ya. Jadi ada kata gini, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya, itu yang saya pegang. Betul. Terus ya tadi Saya nanya, Kang, Allah, kenapa Hoirunas anfa'uhum linas tadi? Kenapa itu jadi yang paling tinggi ketika Nabi Muhammad mengatakan? Kenapa coba, Kang? gimana barusan? Ya, kenapa? Kok ujungnya adalah yang disebut sebaik-baik itu adalah yang bermanfaat? Kenapa nggak gini? Sebaik-baik adalah orang yang umroh, sebaik-baik adalah orang yang haji. Kenapa nggak gitu coba? Oh iya. Betul ya, kenapa Betul yang nggak? bermanfaat ya? Betul. Iya, karena kata kuncinya adalah supaya kamu mewujud atas namaku, gitu loh. Iya, betul. Nah, jalan untuk mengenal itu semua namanya agama, gitu kira-kira. Oh, Makanya orang yang agamanya Islam belum tentu punya kesadaran Islam. Gitu intinya. Oke, Kang? Oke. Kang Abu, terima kasih penjelasannya. Kang Anjrit juga terima kasih, ya. sukses selalu. Beni Terima kasih. Garda, aduh maaf saya tidak bisa membuli karena Beni Garda spender saya. Ini tidak saya bully. Ya. Beni ini keren banget, Terima teman-teman kasih. jangan lupa berteman Terima ya. kasih. Ngopi dulu. Kang Benny nuhun pisan. Semoga ada sesuatu. Nanti kalau ada waktu kita panjangin lah penjelasan ini. Tapi Ya, Pak Beni, itu yang saya Beni, itu yang nanti saya bisa kalau jelasin ada 10 acara di menit lah. Bandung kita ketemu sama Beni. Insya Allah, siap. Siap. Sukses selalu, sehat semuanya. Ya, sami-sami ya, Terima kasih. Beni. Assalamualaikum. Salam. Ya. Teman-teman kalau orang baik gak saya bully, maaf ya. Karena pasti nggak sering nge-give ya. Iya. Iya. Gitu. Anda ya udah nonton gratis Anda ya. Saya bully Anda ya. Nah ini bagus benar. Ini bagus, Kang. Ini bagus banget nih dari Benar. penjelasan tadi. Benar. Jin itu IQ, Oke. manusia itu adalah SQ gitu, Kang. Oh, SQ. Iya, betul. Iya. Betul. Jadi tidak hanya IQ yang penting, tetapi SQ EQ juga penting. Jadi bukan hanya intelek, tapi emosional dan spiritual itu satu kesatuan yang nggak bisa kepisah gitu. Nah, Karena itu kalau gimana? udah bulat menyatu, Kang, ya udah kita hanya akan mengalir dengan kehidupan gitu, Kang.
Nah, yang tadi itu nyambung ke yang tadi, gimana caranya si intelek dan yang tadi itu menjadikan bermanfaat gitu Iya, kan Kang Andri waktu Tujuannya, korupsi pakai jin, benar nggak? Betul. Jin Kalau menguasai diri. betul, kalau saya nggak intelek kan gimana caranya gitu kan? Nah, Melalui- tapi setelah Kang Andri tahu bahwa ternyata hanya pakai jin, tapi ternyata hidupnya nggak enak, betul. kemanusiaannya jadi muncul gitu. Oke. Gitu. Ya. Ya, selama ini yang saya tahu ya, Ayah, tidak saya ciptakan jin dan manusia, saya tuh harus ibadah. Yang saya tahu kan seperti itu. Oh, ternyata ini dalam diri kita ada jinnya, jadi intelek itu ya, pemikiran ya. Kan tadi requestnya yang paling tinggi, ya kita ngomong yang paling tinggi. tinggi saya. Sorry ya, udah sapat. Dok, kenalan temenan sama dokter filsafat ya. Sorry. Nah, bagus Kang, mantap Kang. Kang, 8 menit lagi saya online, jadi nuhun pisan ya. Waduh, teman-teman tuh lihat ya, lagi seru-serunya Abu ada online ya. Di mana, TikTok Di juga Zoom. online kan? Di Zoom. TikTok online? Oh iya, nanti di TikTok Ya, ada nanti juga. bisa lanjut sambung ke Abu ya teman-teman Ya ya. boleh teman-teman, karena jam 9:30 Betul. online-nya lebih ke diskusi bebas. Jadi kalau ada pertanyaan, ada topik, ada yang pengen dibahas, request aja nanti kita bahas barengan.